Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa. Kembali lagi bersama saya Moritz, kembali lagi bersama Amarket di analisa harian kita pada hari ini, hari Senin. I love Monday, hari pertama di minggu ini. Dan seperti biasa hari Senin ini adalah hari yang sangat sibuk rekan trader. Oleh karena itu kami, walaupun di tengah kesibukan yang dialami oleh rekan trader, tapi kami akan terus memberikan sedikit informasi, sedikit analisa buat rekan trader agar rekan trader mempunyai sedikit gambaran terhadap pergerakan yang terjadi pada pasar saat ini. Oke rekan trader, pergerakan pasar terus bergerak. Momentum yang terjadi pasca non-farm payroll memberikan suatu kekuatan buat pergerakan pasar lainnya. Kita bisa lihat rekan trader pada hari ini, dan yang paling utama adalah nanti di hari ini akan ada pertemuan antara delegasi Amerika dan delegasi Cina di London. Bagaimanakah pertemuan tersebut? Bagaimanakah hasil pertemuan tersebut buat pergerakan pasar ke depan? Kita akan bahas bersama-sama. Tapi sebelumnya seperti biasa hari Senin rekan trader, kita akan terus melihat apa yang terjadi pada pasar, dan di hari Senin kita akan sedikit mereview lagi dari analisa mingguan yang telah kita lakukan sebelum kita masuk untuk analisa teknikal kita di analisa harian. Oke rekan trader, untuk seperti biasa hari Senin kita akan lihat bagaimanakah pergerakan pasar. Prediksi kita selama satu minggu, kita mengulangi lagi apa yang telah dilakukan pada video sebelumnya. Untuk analisa kami untuk indeks dolar Amerika, kami masih tetap menganalisa bahwa indeks dolar Amerika ini masih punya peluang yang sangat kuat untuk naik. Minimal dia akan mencoba naik ke level 100. Walaupun tendensi turun masih tetap ada, dan dia bisa turun sampai level 97.946. Bagaimanakah untuk Euro USD? Euro USD kami memprediksikan bahwa Euro USD ini walaupun peluang naik masih sangat besar, tapi peluang turun pun juga sangat luar biasa rekan trader, yang kami memperkirakan dia bisa turun hingga di posisi 1.12244. Begitupun juga untuk pound sterling. Pound sterling di tengah tendensi bearish, tapi masih ada potensi yang sangat kuat untuk dia naik ke posisi 1.36216. Sedangkan gold rekan trader, analisa kami menyatakan bahwa gold ini akan terus mencoba untuk kembali lagi ke level tertinggi. Minimal dia akan mencoba untuk menembus level 3400. Walaupun tendensi bearish masih sangat kuat juga, dan tidak tertutup peluang untuk dia turun sampai menembus level 3250. Sedangkan untuk USD Jepang, pergerakan selama satu minggu ini kita akan lihat ke depan di tengah apa yang terjadi selama satu minggu. Karena nanti minggu ini akan ada data inflasi yang dikeluarkan, kami masih tetap memprediksikan bahwa pelemahan masih sangat kuat bisa saja terjadi hingga menembus level 141, tapi peluang untuk dia naik ke posisi yang lebih tinggi lagi masih tetap ada. Prediksi kami dia akan mencoba ke level 146.625. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang telah kami prediksikan selama satu minggu ke depan, ya. Dan seperti biasa di hari Senin kita akan mulai lagi dengan analisa harian, dan kita akan selalu disuguhkan dengan tema-tema yang sangat luar biasa. Untuk tema hari ini kita akan membahas tentang situasi yang telah sedang terjadi saat ini, adalah pertemuan yang dilakukan di London antara Amerika dan Cina, dan bagaimanakah sikap peluang emas terhadap pertemuan tersebut. Nah, ini sangat luar biasa untuk kita bahas, karena kita bisa tahu bahwa setelah non-farm payroll yang kemarin dikeluarkan sebesar 139.000 dari prediksi 136, walaupun dia masih di bawah 149 revisi bulan lalu, ini membuat bagaimana gold terjun bebas sampai keluar 3.300, berada di 3.200 lebih, dan kita kalau lihat di sini bagaimana gold bisa tergoncang dalam pergerakannya. Rekan trader, di hari Jumat yang lalu, gold turun hingga menembus level 3.305. Dan hari ini pun juga, dia mengalami pelemahan keluar dari zona 3.300, dia berada di level 3.293.
Ini adalah tendensi yang terjadi di pasar karena pasar benar-benar melihat apa yang sedang terjadi, rekan trader, ya. Pasar benar-benar melihat apa yang sedang terjadi. Di tengah data yang dikeluarkan kemarin, non-farm payroll, memang benar-benar dia memberikan tekanan yang sangat kuat. Akan tetapi rekan trader, harap diperhatikan juga bahwa banyak sekali tendensi-tendensi yang bisa membuat pasar ini bergerak dengan cepat dan sangat mempengaruhi emas. Dan salah satunya adalah bagaimana pertemuan yang akan diadakan pada saat ini antara Amerika dengan Cina di London. Pertemuan ini adalah kelanjutan dari pertemuan yang dilakukan minggu lalu pasca telepon yang dilakukan oleh Donald Trump terhadap Xi Jinping, dan dilanjutkan dengan pertemuan antara Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan Cina dengan Menteri Keuangan dan Perdagangan Amerika Serikat. Dia akan membahas secara garis besar, dia ini akan lebih banyak membahas tentang sumber daya rare earth, ya, sumber daya langka, di mana sumber daya langka ini dia akan sangat mempengaruhi dan sangat berguna terhadap industri telekomunikasi, industri radar maupun industri-industri lainnya, sehingga ini sangat penting untuk kita lihat. Akan tetapi di balik pertemuan itu pun juga kita akan melihat bagaimana tendensi yang ada dalam pertemuan tersebut terhadap tarif yang akan dilakukan, walaupun secara garis besar tidak terlalu membahas tentang tarif pada pertemuan kali ini. Tapi setidaknya inti dari pertemuan ini setidaknya akan memberikan bagaimana kelanjutan perang dagang antara Amerika dan Cina. Dan seperti biasa rekan trader, gold akan selalu memperhatikan pertemuan-pertemuan yang sering dilakukan terutama antara dua negara superpower ekonomi ini rekan trader. Apabila nanti pertemuan ini memberikan suatu hasil yang positif, artinya emas punya peluang untuk sedikit koreksi lebih dalam lagi. Dan dari situ kita bisa lihat bahwa emas punya peluang untuk jatuh lagi. Kalau hasilnya positif rekan trader. Tapi kalau hasilnya negatif dan membuat pasar bergoncang, ya sudah barang tentu emas akan naik lagi ke posisi yang lebih tinggi. Oleh karena itu rekan trader, kita akan melihat pertemuan tersebut. Kalau kita lihat di platform hari ini, di pembukaan pasar, secara garis besar kita lihat bahwa pasar bereaksi dengan cepat. Rekan trader, awal pembukaan memang dia agak sedikit mengalami penguatan, tapi setelah itu dia mengalami pelemahan yang signifikan. Tapi saat ini kita lihat secara garis besar, emas punya peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi lagi, dan dia sedang berada ke level 3.328. Dia kembali lagi keluar dari zona 3.200-an. Nah, ini dia. Seberapa besarkah pertemuan ini akan terjadi dan impact-nya buat emas? Secara garis besar kalau kita lihat bahwa tendensi bearish masih sangat kuat di sini. Oleh karena itu yang saya khawatirkan adalah apabila nanti pertemuan itu dilakukan dan hasilnya luar biasa, tidak tertutup kemungkinan secara teknikal emas akan kembali terjadi koreksi lagi. Oleh karena itu sekali lagi saya bilang buat rekan trader semuanya bahwa emas dalam situasi galau. Antara dia naik ke posisi yang lebih tinggi atau dia akan ditekan pasca pertemuan tersebut. Oleh karena itu kita akan terus melihat hasilnya. Karena dari hasil tersebut kita bisa melihat bagaimana pergerakan pasar ke depan. Tapi secara garis besar emas masih tetap punya peluang naik ke posisi yang lebih tinggi, dan 3.300 adalah support dasar yang setidaknya sudah dipanjang oleh emas. Kalaupun dia keluar dari 3.300-an, 3.200 lebih, kemungkinan besar dia akan balik lagi. Oleh karena itu, apapun hasil pertemuannya pada hari ini kita akan tunggu, dan kemungkinan besar apabila pertemuan itu sangat luar biasa memberikan hasil yang positif, emas masih punya peluang untuk sedikit lebih koreksi lagi. Di tengah tendensi bullish yang coba dikejar oleh emas kembali lagi ke zona 3.400. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Seperti biasa tanpa buang waktu yang lama lagi, kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Untuk analisa teknikal hari ini, kita akan masuk dari indeks dolar Amerika rekan trader. Kita lihat indeks dolar Amerika.
Pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika hari ini sangat luar biasa. Secara garis besar kita lihat indeks dolar Amerika pembukaan pasar dengan penguatan yang signifikan di level 99.223, tapi setelah itu dia mengalami pelemahan yang signifikan. Dia sekarang berada di level 98.887. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia siap untuk terjun balik lagi ke bawah atau dia akan naik? Secara garis besar, kalau menurut saya peluang pelemahan masih tetap ada. Dia masih bisa akan melemah sampai level terendah di posisi 98.790. Tapi hati-hati bahwa pembalikan arah sangat besar terjadi dan dia akan mencoba balik lagi ke level semula di posisi 99.203. Itu adalah level tertinggi, dengan level paling terendah yang coba saya analisakan adalah seputaran 98.790. Selanjutnya untuk Euro USD kita lihat bersama-sama. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD hari ini secara garis besar kita lihat bahwa Euro USD, tendensi yang terjadi pada Euro USD pada hari ini, rekan trader, kalau kita lihat agak sedikit mengalami penguatan. Sinyal bullish yang terjadi sangat luar biasa dan saya perkirakan bahwa dia ini masih bisa akan naik sampai level tertinggi di posisi seputaran 1.14528. Tapi sekali lagi pelemahan masih bisa saja terjadi dan dia bisa turun di level paling terendah di posisi 1.13930. Nah, ini dia. Sedangkan untuk pound sterling, rekan trader, pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini secara garis besar kita bisa lihat bahwa pound sterling hari ini kembali lagi mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi setelah hari Jumat terjadi koreksi yang maha dahsyat. Analisa saya, dia akan mencoba naik, minimal dia akan mencoba menembus level tertinggi di seputaran 1.35878. Tapi pembalikan arah masih sangat kuat terjadi dan dia bisa kembali lagi ke zona asal di posisi 1.35448. Nah, di sini rekan trader, ini menurut analisa saya ya. 48 di sini. Bagaimanakah untuk gold hari ini? Nah, pergerakan gold hari ini secara garis besar rekan trader kita lihat gold perjuangannya sangat dahsyat rekan trader. Peluang naik masih sangat besar menurut saya. Kenaikan dia ini masih sangat tinggi dan analisa saya minimal dia bisa naik sampai level tertingginya itu di posisi 3.344. Kembali lagi ya rekan trader ya, tapi sekali lagi hati-hati bahwa pembalikan arah masih tetap bisa terjadi dan dia bisa kembali lagi ke zona 3.305. Jadi intinya dia masih akan tetap berada di level 3.300-an. Ini dia. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada gold. Dan untuk USD yen Jepang rekan trader, kita lihat bersama-sama. USD yen Jepang hari ini secara garis besar kita lihat bahwa pelemahan sempurna terjadi dan analisa saya dia akan lebih banyak mengalami pelemahan sampai level paling maksimal menurut saya itu akan berada di seputaran 143.840. Tapi sekali lagi hati-hati, pembalikan arah masih bisa terjadi dan membuat dia kembali naik lagi di posisi tertinggi di seputaran 144.756. Nah, ini adalah arah pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini. Dan rekan trader, ini saya mau bilang buat rekan trader untuk kalender ekonomi hari ini, secara garis besar kalender ekonomi tidak ada ya rekan trader ya. Secara garis besar untuk kalender ekonomi level besarnya itu tidak ada ya. Semua mata akan tertuju nanti pada hari Rabu. Kalau rekan trader lihat hari Rabu itu akan ada yang namanya data inflasi. Tapi untuk hari ini sebenarnya tidak terlalu ada. Ya kecil-kecil aja lah kalender ekonominya. Yang bisa rekan trader
lihat dan rekan trader coba untuk melihat apa yang akan dikeluarkan. Nah, oke rekan trader, sedangkan untuk tulisan-tulisan, rekan trader jangan lupa ya untuk baca tulisan kami di investing.com. Kami sudah masukkan tapi belum disetujui. Begitupun juga di FX Street. FX Street pun juga sudah kami masukkan. Ya nanti rekan trader tolong lihat ya, baca analisa teknikal kami emas di sana. Oke. Rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, selamat beraktivitas, selamat beranalisa. Semoga analisa yang rekan trader berikan bermanfaat dan bisa menghasilkan hasil yang positif dalam trading yang dilakukan oleh rekan trader semuanya. Sampai ketemu di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.